Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor, dengan saya Regita Dewi Darmayani sebagai pembicara pertama, kemudian rekan saya pembicara kedua Rizkul Hamkani, kemudian yang ketiga Burhanuddin sebagai pembicara ketiga, yang berdiri pada posisi pro, yakni berkaitan dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dari sisi yuridis, pasal 22E ayat 5 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang terdiri atas Bawaslu, KPU, dan DKPP. Lahirnya Bawaslu merupakan implementasi dari asas keadilan pemilu atau electoral justice. Salah satu terobosan besar Bawaslu yakni mengenai kewenangannya dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, di mana forum penyelesaiannya berbentuk persidangan layaknya sebuah lembaga peradilan. Dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, Bawaslu hanya menjadi bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang eksekutor penuntasnya adalah KPU. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 yang mengatur secara teknis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menyelenggarakan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu kini bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi semata, melainkan juga sebagai eksekutor perkara. Hal ini juga termuat dalam pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Secara empiris, Bawaslu belum maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni fungsi pengawas pemilu dan kuasi yudisial terhadap pelanggaran administratif dan proses pemilihan umum. Salah satu contohnya ialah putusan Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan calon Eva Duliana dan Dedi Amarullah yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan wali kota Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengindikasikan bahwa Bawaslu belum maksimal dalam mencari keterangan dalam hal pelanggaran administratif dan proses pemilu, sehingga putusan Bawaslu tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya, melihat dari fakta tersebut, pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil secara nasional sudah seharusnya diberikan langsung kepada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang memiliki kekuatan hukum final and binding, dan Bawaslu haruslah fokus terhadap fungsi pengawasan dan kuasi yudisial terhadap pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu saja. Putusan majelis pemeriksa merupakan produk kuasi yudisial yang dimiliki Bawaslu dalam rangka electoral law enforcement. Untuk itu, setiap putusan Bawaslu harus mempertimbangkan aspek yang bersifat filosofis di samping aspek yuridis dan aspek sosiologis. Keadilan pemilu yang menjadi cita-cita dari Bawaslu akan berbanding lurus dengan keadilan hukum atau legal justice, keadilan masyarakat, social justice, dan keadilan moral atau moral justice. Untuk itu, suatu putusan Bawaslu seharusnya memuat ide dasar yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di mana menurut Sudikno Mertokusumo, makna dari kepastian hukum yaitu terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Makna kemanfaatan yaitu terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus. Dan makna keadilan yang terakhir yaitu terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada atau living law. Karl Friedrich menyebutkan mahkota hukum dari teori hukum alam sejak Socrates adalah keadilan. Aristoteles dan John Rawls dalam Theory of Justice juga selalu menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam memutus suatu perkara, pengawas pemilu harus sensitif terhadap nilai keadilan. Majelis pemeriksa harus dapat menalar di balik pasal-pasal undang-undang pemilu yang sangat normatif. Setidaknya ada kerangka filsafat hukum yang melatari inti konsideran putusannya, sehingga majelis pemeriksa dalam proses berpikir merancang putusan tidak hanya membaca pasal-pasal yang normatif dan tekstual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.